di ruang Zoom ini. Kita akan memulai saja ya Bapak dan Ibu. Selamat datang di sesi 5. Sesi ini akan membahas tentang pendalaman arah kebijakan pengelolaan sampah. Nah, sebelum memulai, jadi hari ini kita akan selesai di 10.30, dan sebelum memasuki sesi, saya perkenalkan, saya Meli Amalia yang akan menjadi co-fasilitator di sesi 5 ini. Nah, sebelum memasuki sesi, saya seperti sesi sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib Zero Waste Academy Policy online di hari ini. Maaf, sebentar. Maaf, Bapak dan Ibu. Ini share screen-nya terputus. Oke. Tata tertib yang pertama adalah seluruh kegiatan webinar ini akan direkam dan menjadi arsip internal Aliansi Zero Waste Indonesia. Peserta dihimbau untuk menggunakan laptop, jadi Bapak dan Ibu diharapkan menggunakan laptop agar dapat mengakses slide dan platform diskusi yang digunakan selama webinar berlangsung. Peserta diminta untuk hadir 5 menit sebelum acara dimulai, dan peserta akan ditempatkan pada ruang tunggu terlebih dahulu. Selanjutnya, kegiatan akan dimulai tepat waktu berapapun jumlah pesertanya. Peserta diwajibkan hadir untuk tepat waktu. ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan format sebagai berikut: nama, asal lembaga, asal kota atau kabupaten. Contohnya adalah Laras, strip DLH, strip Kota Bandung. Jadi Bapak dan Ibu tolong pastikan bahwa nama Bapak dan Ibu sudah sesuai dengan format ini. Lalu selanjutnya, mikrofon peserta akan dimatikan jika tidak ada keperluan untuk berbicara. Dan kamera peserta boleh dimatikan atau dinyalakan kecuali ada permintaan khusus dari fasilitator. Silakan menggunakan fitur raise hand di bagian partisipan untuk pertanyaan dan tanggapan yang akan disampaikan secara langsung. Bila ada informasi yang ditanyakan ke panitia, bisa menggunakan fitur direct message terkait keluhan atau kesulitan mengenai hal-hal teknis kepada tim teknis yang bertugas. Berikutnya, untuk pertanyaan dan tanggapan, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur chat room dengan format tanya, diisi dengan tanya, lalu tanggapan diisi dengan tanggapan. Peserta dipersilakan untuk mengisi presensi dan evaluasi di setiap sesinya. Link terkait akan diberikan di kolom chat oleh tim teknis. Untuk bagian ini jangan lupa ya Bapak dan Ibu bahwa presensi dan evaluasi perlu diisi, jangan sampai kelewat. Itu mengingatkan, jadi sudah ada di kolom chat ya, sudah di-share. Nah, kontak person yang bisa dihubungi selama rangkaian kegiatan Zero Waste Academy Policy online ini adalah Laras dengan nomor bisa via WA atau telepon dengan nomor 0838 2117 2388 atau juga bisa lewat email atau juga di grup ya Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu sudah ada di dalamnya. Nah, untuk fasilitator di sesi 5 ada wajah yang sudah tidak asing lagi. Nama lengkapnya adalah Victor Ferdinand, biasanya kami memanggil Piki. Posisi saat ini Piki adalah Direktur HDPBB dan latar belakang pendidikannya Magister Biomanagement ITB. Teman Piki dalam hal pengelolaan sampah sudah cukup banyak Bapak dan Ibu, baik di Jawa Barat maupun di kawasan Indonesia yang lainnya, dan yang utama adalah peran Piki juga sebagai tim riset di Zero Waste Cities. Ada satu lagi fasilitator yang akan hadir, yaitu Bapak David Sutasurya, sebagai Direktur Eksekutif PBB dan pendidikannya Sarjana Biologi ITB. Ini juga pengalaman beliau juga cukup banyak untuk mengelola sampah di Jawa Barat dan Indonesia. Lalu kita akan masuk di sesi, jadi di sesi 5 ini terbagi menjadi beberapa
sesi. Di pertama akan ada proses review yang mereview materi-materi dari sesi sebelumnya, yaitu sesi 2, 3, dan 4. Lalu kita akan dilanjutkan ada proses diskusi yang akan didampingi oleh tim dari fasilitator kelompok. Setelah itu kita akan ada tanya jawab dari hasil proses diskusi, dan terakhir adalah penutup. Itu pengantar dari saya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan waktu dan tempat untuk Bapak Victor Ferdinand. Silakan Pak Piki untuk menyampaikan proses reviewnya. Terima kasih Bu Meli. Share screen-nya dari Bu Meli atau dari saya? Oke. Bapak Ibu, hari ini, pagi ini saya akan membawakan review ya sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari sih, kunci-kunci penting yang sudah kita pelajari di sesi 2, 3, dan 4 ya. Jadi sekedar memicu ya, karena nanti habis ini ada diskusi kelompok untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal ya di pikiran kita, bagaimana menerapkannya, bagaimana aplikasi pada saatnya ya, pada situasi yang sudah berjalan sekarang dan seterusnya. Nah, ini setelah itu nanti akan ada tanya jawab dibantu oleh saya dan Pak David sebagai yang membawakan ketiga sesi ini ya. Oke, yang pertama saya mau mengingatkan tentang sorry. Nah, saya mau mengingatkan bahwa urusan pengelolaan sampah ini adalah sesuatu yang kompleks ya Bapak Ibu ya. Banyak orang kemarin juga pada bilang ya, hanya urusan sampah gitu ya. Cenderung dianggap tidak seberapa lah gitu urusan sampah aja gitu. Ternyata enggak Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu urusan sampah ini meliputi berbagai hal ya, kompleks sekali. Saat ini kita hanya mengacu pada sebentar. Bu Meli ini di live aja sih komputernya, nggak usah dipegang-pegang, jadi bolak-balik nanti. Sorry, saya balik sini. Ya, saat ini kebanyakan kita masih pada urusan penanganan ya, dari konsumsi sehingga sampai jadi sampah nih, kurang lebih seperti itu, hanya di urusan penanganan. Dan kebanyakan kita hanya ngurusin bagaimana memproses di akhir gitu. Padahal persoalan sampah sendiri harusnya kalau misalnya kita merunut ke undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 18, itu semangatnya kan mau mendorong urusan pengelolaan sampah ini bukan hanya di hulu ya, bukan hanya di hilir tapi juga ke hulunya gitu lah, sampai ke hulu persoalan sampah. Dan hulu persoalan sampah ini sebenarnya adalah masalah produksi dan distribusi gitu, bukan hanya konsumsinya gitu ya. Nah, ini difasilitasi dengan kalau misalnya kita lihat Jakstrada ya, ada penanganan dan pengurangan ya, walaupun masih membingungkan ya yang namanya pengurangan itu apa gitu ya. Pengurangan jenis sampahnya itu ternyata ada yang mengartikan pengurangan ke bagian akhir, kayak yang harus diurus di bagian akhir. Kemudian kemudian juga kalau misalnya kita lihat hal inilah yang mendasari munculnya berbagai peraturan daerah tentang pelarangan sampah plastik. Pelarangan plastik sekali pakai. Yang itu tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi kan, sebetulnya mengurangi konsumsi plastik sekali pakai yang akan mendorong pada pengurangan ke bagian akhir.
kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita baru mengurus yang bagian sini aja nih kebanyakan kita. Padahal distribusinya pun dan produksinya pun harus dipikirkan ya gitu. Sampah terjadi bukan hanya karena mismanagement ya, tidak terkelola dengan baik, tapi juga terjadi karena terlalu banyak barangnya gitu ya, terlalu banyak yang diproduksi dan didistribusikan gitu. Dan kalau misalnya kita ingat sebagian besar material itu ada sebagian material ya yang akan menjadi residu yang karena tidak bisa karena tidak bisa diolah gitu. Contohnya saset kemarin yang diangkat sama Pak David juga ya. Kita udah tahu bahwa saset ini mahal kalau untuk dikumpulkan dan sulit untuk didaur ulang, lebih seperti itu. Nah, kita fokusnya masih di bagian sini dan kebanyakan di bagian konsumsi dan pemrosesan akhir. Kebanyakan malah sekarang trennya bergeser pada memikirkan hanya masalah teknologinya saja gitu. Teknologi ada yang namanya RDF lah apalah segala macam PLTSA kemarin gitu ya, hanya di bagian akhir bagaimana menghilangkan sampahnya itu sendiri, padahal kita harus melihat ini sebagai sebuah sistem gitu ya. Harus membiasakan diri melihat ini sebagai sebuah sistem, bukan hanya sampahnya bukan hanya terjadi karena mismanajemennya sendiri, perlu dilihat sebagai ketidaksiapan tata kelola sebetulnya gitu. Di pemerintahan ya. Nah, selanjutnya masalah kebijakan ya. Kalau misalnya kita mulai masuk ke kebijakan pengelolaan sampah di satu daerah, ini akan mempengaruhi bentuk dari sistem penanganannya sendiri. Ini kita kembali lagi ke sistem penanganan aja dulu ya, gitu, yang biasa, yang sehari-hari kita jalani. Gitu. Nah, tentukan dulu, gitu. Tentukan dulu kita mau mengurus sampah tercampur atau sampah yang terpilah di sumber, karena nanti sistemnya akan berbeda. Sistem di sini, kalau di gambar ini mungkin hanya sebagian ya dari sistem tadi. Sistem itu bisa jadi perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Di sini kaitannya perangkat kerasnya, tapi perangkat keras atau benda-benda ini, fasilitas-fasilitas ini juga bisa terjadi karena salah satunya misalnya pendanaan yang mendukung, misalnya ada nomenklatur di dalam pembiayaannya gitu, bentuk truknya seperti apa, bentuk gerobaknya seperti apa gitu ya. Nah, itu terpengaruh karena ya pertama kita tentukan dulu kita mau menangani sampah tercampur atau sampah terpilah. Karena kalau begitu kita pilihannya ke sampah terpilah, beda lagi nanti sistemnya gitu ya. Peraturan yang dibutuhkan juga berbeda gitu ya. Bentuk pendanaannya juga mungkin bisa berbeda. Pengaturan kelembagaan juga bisa berbeda. Ya, fasilitas udah pasti. Kemarin kita udah banyak cerita ya bahwa contohnya aja ya untuk sampah organik misalnya, kalau dia bisa diolah secara terdistribusi atau terdesentralisasi, tidak di satu tempat, itu kita membutuhkan banyak atau ya teknologi-teknologi yang bisa mengolah sampah organiknya di berbagai level, mulai dari level sumber, TPS misalnya TPS 3R sampai ke level kawasan. Dari mulai yang paling sederhana sarana pengoplosan di rumah tangga seperti biopori atau komposter gitu ya, sampai ke level kawasan, misalnya menggunakan, kalau misalnya biasa disebutkan kemarin-kemarin itu bata terawang gitu ya, bata-bata berongga. Nah, itu kapasitasnya bisa sampai 1 ton misalnya. Kemudian kalau misalnya kita gerak ke yang lebih skala besar di kawasan, windrow yang skala besar gitu ya, misalnya 10 ton ke atas ya. Tentu mesinnya juga beda, tenaganya juga bisa berbeda ya. Kalau di level-level tertentu harus ada orangnya, itu bagaimana mengadakan orangnya untuk melakukan pengolahan gitu ya di level TPS 3R. Kemudian kalau di level kawasan atau di level regional bahkan,
ya perlu dipikirkan bagaimana mengadakan mesin itu tadi gitu ya untuk mengolah apa namanya sampah organik yang dalam jumlah besar. Ini baru sampah organik aja. Belum yang daur ulang. Daur ulang bagaimana pengangkutan sampai ke industrinya. Seperti itu perlu dipikirkan. Sekaligus dengan pendanaannya juga. Nah, semakin sedikit sebenarnya, semakin banyak, semakin ke hulu ya, semakin ke hulu dari sampah ini bisa ditangani, artinya bisa diolah, yang kemarin kita bilangnya, yang saya bilang sampah, terutama sampah organiknya yang bisa didistribusi ya pengolahannya, semakin ke hulu pengolahannya, maka semakin kecil beban yang akan ditanggung oleh pemerintah di tingkat hilir di paling akhir gitu ya di TPA-nya katakanlah atau wilayah sampai TPA gitu. Kemarin juga sudah diperlihatkan kan bahwa komposisi sampah di Indonesia dan di berbagai kota di Indonesia itu yang paling besar adalah sampah organiknya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita mau melakukan mendorong kebijakan pemilahan ya harusnya yang pemilahan yang komposisinya paling besar dong yang dikurangi ya karena kita mau arahnya mau mengurangi sampah ke TPA yang harus ditangani di tingkat akhir dan juga mengurangi beban kan gitu mengurangi beban dari pengolahan itu sendiri gitu. Eh, Selain itu juga apa desentralisasi tadi adalah syarat ya untuk mengelola sampah yang rendah polusi dan efisien. Jadi bayangkan sebagian besar ini kalau kita bicara masalah transportasi aja ya transportasi sampahnya. Kalau misalnya 50% itu dari sampah kita adalah sampah organik yang sebetulnya mungkin ya sekitar mungkin sekitar katakanlah 50% dari total sampah organiknya itu bisa ditangani di sumber katakanlah seperti itu ya maka eh, apa namanya penggunaan atau konsumsi bahan bakar ya untuk pengangkutan sampah organik dari sumber sampai ke TPA dari kawasan lah ya dari TPA sampai ke TPA. Sebenarnya 50%-nya kan digunakan untuk kurang lebih sama ya. 50%-nya digunakan untuk mengangkut apa namanya sampah organiknya itu yang harus dikelola di TPA yang padahal bisa diurus dari sumber sampai ke kawasan gitu. Jadi itu menggambarkan kurang lebih hmm, bagaimana pengolahan sampah sedekat mungkin dengan sumber bisa mengurangi apa namanya polusi yang dihasilkan misalnya dari proses transportasi sampah dan lebih efisien Bapak Ibu. Gitu. Oke. Nah, pengolahan sampah terdesentralisasi sendiri seperti apa yang kemarin saya ceritakan. Hmm, Terpilah dulu dari sumber ya. Jadi harus terpilah Bapak Ibu. Kuncinya adalah terpilah dari sumber kemudian memastikan pengumpulan juga terpilah dan pengolahannya terdesentralisasi. Ada yang di sumber, ada yang di TPS 3R, ada yang di pemrosesan akhir seperti tadi. Dan setiap jenis sampah punya apa namanya? Setiap jenis material ya di sampah itu punya jalurnya sendiri-sendiri gitu, dan bisa diolah di mana. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sarana prasarananya juga bisa berbeda ya Bapak Ibu. Sistem pengolahan sampah terkira membutuhkan sarana prasarana yang spesifik. Tadi saya sudah katakan tentukan dulu kebijakannya, kemudian sistemnya harus dibangun untuk mengikuti kebijakan tersebut. Gitu. Contoh sarana pewadahan ya di sumber maupun pewadahan pengumpulan terpilah atau di pewadahan non rumah tangga itu bisa berbeda dengan yang ada sekarang. Sekarang kebanyakan hanya satu dan tercampur gitu ya. Nanti pada saat diterapkan pengumpulan sampah terpilah ini setiap material karena sifatnya berbeda-beda ya dia harus punya sarana sendiri gitu untuk ditangani. Wadah untuk pengumpulannya beda ya. Untuk
untuk apa namanya, misalnya untuk organik ya, kita pakainya kalau misalnya di tempat kita di Bandung atau di model-modelnya zero waste cities, itu kita pakai ember supaya dia nggak berceceran lindinya pada saat pengumpulan, lebih apa namanya, lebih bersih, tidak ada ceceran lindi. Kemudian apa namanya, sarana pengangkutannya juga bisa berbeda. Ini yang kemarin saya ceritakan, mobil yang di bawah ini yang baknya seperti ini, apa ya, limas ya mungkin ya, ini bentuk limas terbalik gitu. Itu digunakan kalau di India, digunakan untuk pengumpulan sampah organik. Kemudian juga pengumpulannya bisa jadi kalau di negara yang lebih apa namanya, yang jalan-jalannya besar, semua pemukiman bisa diakses dengan dijangkau dengan kendaraan seperti ini, yang truk besar ini. Pengumpulannya bisa menggunakan apa namanya, semacam bak-bak khusus untuk setiap jenis sampah. Mungkin Indonesia agak sulit nih kalau seperti ini, masuk ke gang sempit juga bisa berhenti, ini nggak bisa masuk gitu ya. Kalau 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 yang ini mungkin masih bisa lah masuk sampai jalan pemukiman. Kemudian sarana-sarana pengolahannya juga bisa berbeda-beda, tergantung, sekali lagi tergantung eh, apa namanya, jenis materialnya. Saat ini kita belum banyak mengeksplor hal seperti ini karena memang sistem pengolahan sampahnya masih tercampur gitu. Kalau kalau tercampur, tidak ada pilihan lain selain apa namanya, tidak banyak pilihan lah ya, selain mengirimnya ke satu tempat, yaitu ke TPA gitu. Artinya bentuknya jadi tersentralisasi, sistem pengolahan sampahnya hanya di satu tempat, dan akhirnya membuat beban yang sangat besar, terutama membuat beban yang sangat besar di tempat yang tersentralisasi itu. Anggaran juga besar untuk ngurus sampah, untuk sampah tercampur seperti ini gitu ya, di TPA, yang masuk ke TPA. Masuk ke TPS 3R kemarin saya cerita, mungkin ya ada pengurangan tapi terlalu rendah gitu ya, mungkin kemarin saya cerita angkanya yang terbesar katanya di 20-30%, tapi rata-rata sih sekitar 5-10% yang terjadi pengurangan. Bapak Ibu bisa cek juga angka kinerja pengurangan di TPS 3R di tempat kita masing-masing ya, rata-rata itu. Kemudian kalau dipilah ya, nih kalau dipilah jadi berapa, kan pertanyaannya begitu kemarin ya. Kalau menurut PP 81 ada 5 nih, 5 jenis, 5 jenis sampah gitu. Tapi kita perlu ingat bahwa apa namanya, meminta sumber ya untuk memilah sebanyak ini juga sulit. Jadi apalagi baru baru tahap awal. Jadi kita harus lihat ada tahapan-tahapan yang bisa kita implementasikan ya. Yang ujung-ujungnya bisa jadi 5 juga gitu. Ujung-ujungnya di apa namanya, di pengolahan di penanganan tingkat kawasan ini bisa akhirnya bisa terpilah jadi 5 juga. Kalau di kami di model-modelnya Zero Waste Cities, biasanya yang didorong adalah memilah dulu organik dan sampah lainnya, dan B3-nya dipisahkan, misalnya pembalutnya dipisahkan. Kemudian nanti di tingkat pengumpulan di kawasan, biasanya petugas akan mengambil sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Itu aja udah jadi 4 kan, kelihatan jadi 4. Ada B3, organik, sampah daur ulang, dan sampah lainnya yang masih masih harus dipilah lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti masuk lagi ke apa namanya, masuk ke tingkat yang lebih di kawasan yang lebih besar ya, TPST di beberapa yang melingkupi sampah beberapa kecamatan katakanlah gitu ya, satu kecamatan katakanlah. Nah, nanti yang sampah lainnya ini bisa dipilah lagi lebih detail gitu, mana yang bisa didaur ulang dan mana yang benar-benar jadi residu gitu. Untuk sampah yang bisa digunakan kembali, ini harus menunggu kebijakan gitu, kebijakan yang tepat ya. Kemudian didukung dengan apa namanya, dukungan sistemnya yang dapat digunakan kembali ini. Kalau kita mau mulai memisahkan, tapi setidaknya kita sudah bisa, dengan tahapan seperti itu kita sudah bisa memilah jadi 4 di ujung akhirnya ya, di ujung dari sistem penanganan tersebut. Jadi terpilahnya tidak didorong semuanya dilakukan oleh sumber, karena itu juga akan berat ya, berat di masalah komunikasi, berat di masalah
terutama di masalah komunikasi. Ada kemarin saya cerita ada 2,5 juta orang yang ada di Kota Bandung yang perlu kita edukasi untuk itu. Nah, kita juga perlu melihat kesiapan sistem dan kesiapan pelaku pemilahan yang tadi saya ceritakan. Masyarakat ini kan masih baru ya melakukan sistem pengelolaan sampah terpilah. Jadi harus sistem pemilahannya tuh harus didesain sesederhana mungkin si komunikasinya ya. Jangan sampai di mana sistem pemilahan itu meminimalkan error, meminimalkan kesalahan. Karena kalau ada kesalahan nanti yang menangani adalah si sistem di selanjutnya gitu, dia harus bisa misahin lagi gitu ya. Atau jadi apa ya, terjadi semacam apa ya, mungkin kekacauan di tingkat sumbernya. Wah, sulit banget ini. Wah, akhirnya jadi nggak apa namanya, tidak dilakukan gitu. Padahal salah proses komunikasi gitu. Jadi kalau di kami biasanya sekali lagi yang didorong adalah mendorong organik dan lainnya dulu. Kemudian sisanya dijalankan. Yang satu ini misalnya dapat didaur ulang, ini pakai mekanisme ekonomis aja gitu ya. Petugas akan langsung ngambil sendiri apa yang bisa dijual sama dia gitu. Yang tidak ekonomis ya kita dorong lewat TPST yang apa namanya, dalam skala besar masih lumayan ekonomis lah ya, dan dengan kebijakan juga gitu, bahwa petugas misalnya di TPST ini harus mengumpulkan jenis A, B, C, D, E, F, G misalnya, bisa lebih di training gitu apa namanya petugasnya, dibandingkan dengan harus berkomunikasi dengan banyak orang, dengan warga yang jutaan orang itu gitu. Lebih mudah kan berkomunikasi dan mensupervisi proses yang kecil ya, 100 orang gitu misalnya kerja di TPST gitu, seperti itu. Nah, ini adalah bagian yang dibawakan Pak David kemarin sore. Jadi kunci ya agar sistem pengelolaan sampah ini berjalan dengan secara ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah daur ulang sebetulnya. Karena Bapak Ibu ya apa namanya, material itu ya tidak bertambah, tidak apa ya, material di bumi ini kan terbatas ya. Jadi tidak ada material baru yang muncul dengan tiba-tiba gitu. Jadi semakin sering kita ambil ekstraksi gitu ya, semakin cepat habis ya gitu. Jadi salah satu-satunya cara untuk mengurangi jumlah tekanan terhadap alam di sisi ekstraksi dan kemudian apa namanya, mengurangi jumlah sampahnya juga adalah melakukan daur ulang. Dan daur ulang ini kunci pertamanya lagi adalah pemilahan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya. Daur ulang di mana yang tadinya sudah pos konsumsi ya, material pos konsumsi gitu, setelah dikonsumsi dikembalikan lagi menjadi proses bahan baku untuk produksi gitu, dan dipakai berulang-ulang terus seperti itu gitu. Nah, saat ini sih kita masih ada di level yang ini ya. Sebagian kecil material ada yang sudah masuk ke proses daur ulang ini, walaupun saya curiga kayaknya belum masuk jadi barang lagi yang dipakai, tapi jadi barang yang lain gitu. Misal contohnya yang rame itu dibicarakan misalnya botol PET jadi kaos. Itu bukan daur ulang kalau yang itu. Jadi harus menjadi botol PET lagi seharusnya gitu. Jadi botol PET jadi kaos bukan daur ulang sebetulnya. Itu menciptakan sesuatu yang baru gitu. Harusnya digunakan lagi kembali menjadi botol PET. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan posisi setiap kegiatan pengolahan sampah dalam ekonomi sirkular adalah seperti ini. Jadi dari produksi dikonsumsi kemudian jadi apa namanya, jadi sampah dan terkumpul dan terpilah ya. Ini yang menentukan dia bisa diolah di daur ulang itu adalah sistem penanganannya justru. Penanganan setelah konsumsi dan sebelum dia jadi sampah gitu ya, apa setelah dia dikonsumsi gitu. Kalau sistem penanganannya tepat, sebagian besar material akan bisa didaur ulang lagi gitu. Nanti ya kalau misalnya ini masih ngomongin kalau residunya nggak ada, ini sekarang kita masih banyak residu ya. Sesuatu yang
sulit diapa-apain lagi, nggak bisa didaur ulang, akhirnya hanya bisa jadi residu, dan itu yang harusnya target kebijakannya adalah di apa namanya dilarang gitu ya, atau digantikan dengan material yang lain. Jadi sistem penanganannya ini penting banget. Kalau dia tidak ditangani dengan tepat, ya sulit akhirnya bahan baku itu untuk jadi material yang bisa dipakai untuk daur ulang gitu. Nah, sistem daur ulang ini tidak bisa berjalan sepenuhnya dengan mekanisme pasar ya Bapak Ibu. Gitu. Kemarin Pak David juga udah banyak cerita memberikan contoh ya. Kalau kita bicara masalah anorganik aja, yang sebagian kecil sekali materialnya itu bernilai ekonomis, ya mungkin masih bisa ya. Tapi itu pun harus perlu dipastikan tidak apa ya kayak tadi materialnya itu berjalan masuk menjadi bahan baku yang baru gitu. Dan di situ peran pemerintah tuh sangat dibutuhkan gitu. Jadi tidak bisa sistem ini berjalan dengan mekanisme pasar sepenuhnya gitu ya. Contohnya material yang tidak bisa didaur ulang, material yang nilai ekonomisnya rendah tapi sebenarnya dia bisa didaur ulang, itu kan harus bisa sebetulnya didaur ulang lagi, karena kalau tidak dia akan jadi sampah dan akan menumpuk dan akan memberikan beban juga kepada sistem penanganan atau pengolahan di tingkat akhirnya gitu. Sehingga perlu dipastikan dia kembali menjadi bahan baku baru untuk proses produksi gitu ya. Organik juga sama, kemarin pada cerita ya masalah kenapa kompos itu tidak bisa bersaing dengan tidak bisa digunakan oleh petani, karena memang tidak imbang gitu, apa istilahnya, playing field-nya tidak seimbang, tidak sama. Jadi tidak setara lah antara kompos dengan pupuk kimia gitu. Pupuk kimia dapat subsidi, kompos enggak gitu kan. Gitu, dibiarkan dengan mekanisme pasar seperti itu, dengan produksi dengan proses transportasi misalnya untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain tidak ada subsidi, kemudian proses produksi juga tidak ada kebijakan untuk melakukan pemilahan di sumber, akhirnya biaya operasional untuk memproduksi kompos itu jadi sangat besar gitu, dan tidak ada subsidi lagi, yang pantas saja jadi nggak laku gitu kan di petani. Itu juga perlu dilihat. Disitulah dari cerita-cerita itu, dari gambaran-gambaran tersebut, kira-kira menggambarkan bagaimana pentingnya peran pemerintah di dalam sistem daur ulang tadi. Untuk yang daur ulang tidak yang 100% pakai mekanisme pasar aja, kalau misalnya kita ada di luar Jawa ya, itu biaya transport juga cukup besar dan harganya fluktuatif, sehingga salah satu peran pemerintah yang lain adalah untuk menjaga harganya agar tetap stabil, sehingga bisa dipastikan, kemungkinannya akan sangat besar barang itu atau material tadi itu memang didaur ulang. Saya pikir begitu Bapak Ibu. Maaf ini kalau terlalu panjang, saya kembalikan ke Bu Meli untuk kembali ke sesi diskusi ya, Bu Meli ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mangga Bu Meli. Oke, terima kasih banyak Pak Piki atas paparan reviewnya. Bapak Ibu, kita akan lanjut ya. Jadi berikutnya kita akan masuk ke proses diskusi. Maaf sebentar. Jadi kita akan masuk ke diskusi kelompok. Yang dibahas dalam diskusi kelompok adalah mendiskusikan pertanyaan dan materi dari sesi 2, 3, dan 4 yang dirasa oleh Bapak dan Ibu belum jelas atau perlu ditanggapi. Nanti akan dibantu oleh fasilitator kelompok untuk menuliskan pertanyaan tersebut pada slide yang sudah kami sediakan sesuai dengan kelompoknya. Waktu diskusi maksimal adalah 30 menit, termasuk nanti tim fasilitator akan membantu menuliskan pertanyaan atau tanggapannya.
Jadi adalah yang ditanyakan dalam diskusi nanti, apakah ada materi dari sesi sebelumnya yang belum atau sulit dipahami? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin diperdalam tentang materinya? Atau adakah kasus yang dihadapi di lapangan dan ingin didiskusikan pada sesi 5 ini? Itu cukup dipahami ya Bapak dan Ibu, nanti untuk proses diskusinya akan dibantu oleh tim fasilitator. Nanti kami akan menyediakan juga slide-slide untuk diskusi kelompok per kelompok. Nah, pembagian kelompoknya adalah sama dengan pembagian kelompok di sesi sebelumnya. Kelompok 1 dari kawasan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, ada Bapak Herdian Prasetyo, lalu ada Ibu Rowi Rawatiansi, Bapak Susanto Pirham, Bapak Susanto Esa dari Deli Serdang, ya, beda dengan Bapak Susanto yang tadi. Lalu nanti tim fasilitator kelompok yang akan membantu adalah Ibu Ratna Ayu dan Ibu Filia. Ini kelompok 1. Kelompok 2 dari DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pesertanya adalah Ibu Sukma Anal Satria, Ibu Sri Mukti, Bapak Agus Dwi Yuniarto, Bapak Oji Restanto. Tim fasil yang mendampingi adalah Bapak Dio dan Ibu Lina. Kelompok 3 dari Jawa Timur, Ibu Sri Darwati, Ibu Nurul Hidayah, Ibu Eni Maulidiah, Ibu Meika Dwi Nastiti Mulyaningsih, Ibu Indah Yuliati, Ibu Intan Anastasia Septi. Tim fasilitatornya adalah Bapak Rikrik, Ibu Firly, dan Bapak Holid. Kelompok 3 itu, kelompok 4 karena dari Jawa Timur cukup banyak, jadi kami membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 4 dari Jawa Timur dan Tasik. Ibu Rini Kusuma Wardani, Ibu Hudalina Rofika Niadaniati, Bapak Amin Fatoni, Ibu Dewi Nusarini, didampingi oleh fasilitator kelompok, Ibu Titi dan Bapak Tonis. Sepertinya Bapak Tonis juga berganti ya. Lalu ada kelompok 5 dari Bali dan Kepulauan Seribu. Cukup banyak ini peserta kelompoknya juga. Ada Bapak Made S. Budi Atmaja, Bapak Gede Melandrat, Bapak Gede Eka Suksana, Bapak Nyoman Arya Mulyawan, Bapak Gede Ngurah Suryawan, Bapak Imade Widisana Gunanya, lalu ada Ibu Riza Lestari Ningsih. Tim fasilitator kelompok adalah Bapak Sandy dan Ibu Indra. Kelompok 5, kelompok 6 dari Bali dan NTB, Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Imade Sugianta, Ibu Nikhita Pundari, Ibu Murah Ayu Anom Yuyun Novitasari, Ibu Sri Sulistiowati, Ibu Riza Lestari Ningsih, Ibu Nimade Puspitasari, Bapak Heru Susilo. Tim fasilitator kelompok ada Bapak Rian dan Ibu Gungtik. Kelompok 7 yang terakhir ada dari Bali dan P3BN, Bapak Rai Surya Agung, Ibu Ni Nengah Aktif, Bapak Iwayan Ariana, dan Ibu Laksmi Wiratini. Tim fasilitator kelompok adalah Bapak Ismail dan Ibu Peranika. Itu nanti di slide diskusi kelompok yang didampingi oleh tim fasilitator sudah disediakan slide untuk pertama ada 2 slide setiap kelompok, akan ada slide tentang pertanyaan, lalu akan ada slide tentang tanggapan. Begitu Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya peserta akan dimasukkan ke dalam breakout room masing-masing. Silakan tim teknis. Oke Bu, saya izin pindahkan ke room ya. Ya.
Ini aku pause ya. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu ke main room. Mudah-mudahan proses diskusi dalam kelompok ini ya sudah cukup gitu karena terbatas waktu juga. Jadi kita akan masuk tentang pembahasan dari hasil diskusi kelompok Bapak dan Ibu dalam kelompok. Di sini sudah ada beberapa yang kami lihat untuk pertanyaan dan tanggapannya. Nah, kita akan coba membahas satu persatu, tapi saya coba mengingatkan kembali untuk pembahasan di dalam sesi ini khusus membahas untuk materi-materi yang ada diskusi yang ada di sesi 2, 3, dan 4. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan sesi-sesi yang belum kita bahas akan kita alihkan untuk disampaikan di sesi 10 ya Bapak dan Ibu, terutama terkait urusan tentang produk-produk kebijakan. Nah, kita akan coba melihat satu persatu dari slide kelompok. Yang pertama dari kelompok 1 ya, dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini ada dari DLH Tabalong. Kelompok Pelapak merupakan mitra bagi DLH dalam sampah, collecting data, pengumpulan sampah. Pembinaan masyarakat minim terhadap kelompok Pelapak. Sebentar, maaf saya salah pertanyaannya dulu ya, dari DLH Tabalang. Kelihatannya kalau dari pertanyaan yang disampaikan dari DLH Tabalang, ini lebih banyak terkait urusan tentang retribusi dan kebijakan. Ini kami tunda dulu dan nanti akan dibahas setelah Bapak dan Ibu mengikuti sesi-sesi dari sesi 6, 7, 8, 9. Ini kami tunda dulu Bapak dan Ibu, mohon maaf, karena memang materinya memang terkait urusan tentang kebijakan-kebijakan. Nah, pertanyaan yang lain ini adalah bagaimana teman-teman di IPBB bisa memfasilitasi masyarakat dalam kelompok pelapak untuk menghindari konflik. Ini yang dimaksud pelapak ini adalah pemulung gitu ya. Saya mau konfirmasi dulu dari tim fasilitatornya kelompok 1. Iya, betul. Jadi mungkin tadi ini sebenarnya dari Pak Dian gitu ya, dari Kemendagri, karena tadi yang aktif hanya Bu Rowi dan karena tidak adanya bertanya lagi, jadi Pak Dian akhirnya tadi diberi kesempatan gitu ya. Jadi melihat seperti ini dengan yang disampaikan Pak David katanya seperti itu. Jadi karena mungkin Pak Dian juga sudah ada dengan asosiasi yang daur ulang ini, akhirnya mereka kan harusnya bermitra seperti itu gitu ya, lebih ke situ sih. Jadi gimana caranya dengan pemberdayaan masyarakat bisa memfasilitasi masyarakat dengan kelompok pelapak seperti itu. Oke. Untuk menanggapi pertanyaan ini, saya persilakan Pak David. Silakan Pak David, tentang kelompok pelapak nih, bagaimana IPBB selama ini memfasilitasi masyarakat untuk menghindari konflik dengan para kelompok pelapak. Pak David, silakan. Moga-moga saya bisa nangkap konteksnya dengan benar ya. Tapi memang banyak kasus di mana bank sampah akhirnya berkonflik dengan pelapak kan, gitu ya. Karena bank sampah, jadi mereka bersaing terhadap jenis sampah yang sama, yang laku dijual, yang jumlahnya sedikit. Nah ini yang
kita lakukan di YPBB sebetulnya adalah, kalau YPBB sendiri, kami sebetulnya berusaha mendorong masyarakat ya di lokasi-lokasi yang didampingi untuk menggunakan konsep yang kalau orang Bandung di Bandung ya oleh Wali Kota Bandung almarhum ya yang baru meninggal itu dipopulerkan istilah sedekah sampah gitu. Karena ya apalah artinya uang dari hasil jual itu kalau perumah tangga kemarin Bapak Ibu sudah lihat ya hitungannya paling juga dapat 100, 200, 300 ribu per tahun gitu ya. Untuk masyarakat apalagi perkotaan nggak terlalu berarti lah gitu. Kenapa kita tidak mensedekahkan sampah itu kepada petugas pengumpul sampah gitu. Kepada petugas pengumpul sampah. Kenapa petugas pengumpul sampah perlu disedekahkan? Karena masyarakat pada saat ini membayar petugas pengumpul sampah itu di kota-kota tuh masih sangat kecil ya. Gitu. Sehingga sebetulnya pendapatan utama dari petugas pengumpul sampah ini ya dari jualan sampah sebetulnya, dari jualan itu ya. Karena kalau satu RW setelah itu kita seperti melihat hitungan kemarin, apalagi kalau mereka memilah, karena kemarin kan istilahnya saya hitungnya itu harga gabrus ya, harga gabrus tuh harga istilah sini tuh harga kalau dijual itu satu nggak dipilah-pilah lah gitu. Kalau dipilah-pilah, dibersihkan dulu dan lain sebagainya, maka nilainya akan lebih tinggi, dia bisa dapat cukup besar. Jadi mereka masih mau menjadi pengumpul karena itu sebetulnya saat ini gitu ya. Masyarakat sendiri bayarnya kecil ya. Kita ke depan mendorong agar mereka jadi pegawai UPTD sehingga lebih pasti pendapatannya, tapi saat ini kan belum ya. Jadi kita pakai konsep sedekah sampah itu. Nah, si petugas ini akan jual ke siapa sampahnya? Ke pelapak gitu. Ya konsekuensinya memang program bank sampah menjadi tidak berkembang. Tapi bagi kami yang paling penting adalah bahwa pengelolaan sampah kinerjanya meningkat. Dan petugas sampah itu, petugas pengumpul sampah itu di garis depan utama gitu. Jadi mereka lah yang harusnya dapat prioritas. Nah, kebanyakan dengan para RW kami bersepakat seperti itu ya gitu. Karena sementara ini pemerintah belum masuk ke pengumpulan RW-RW yang berperan kalau di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Jadi itu yang kami lakukan sendiri. Di tempat-tempat lain yang saya sudah ceritakan juga kemarin, ini sedikit refresh bahwa dan di segmen 1 juga saya ceritakan bahwa kalau di berbagai negara berkembang lain, model yang berkembang adalah pengepul-pengepul ini didampingi oleh pemerintah daerah untuk menjadi badan usaha formal. Nah, ini Perda terbaru Kota Bandung dan Cimahi pun seperti itu sebetulnya. Menjadi badan usaha formal, dan merekalah nanti akan menjadi mitra bagi pemerintah kota, kabupaten, gitu. Sebagai badan usaha formal berizin, gitu ya, sesuai PP 81. Mereka dapat semacam konsesi, gitu. Konsesi area. Dan mereka berkewajiban untuk mengurusi si petugas pengumpul sampah itu, termasuk membayarnya dan menjamin kesejahteraannya. Dikasih konsesi dan pemerintah kota bayar sekian per ton per rumah tangga, itu ada pembayaran dari pemerintah sehingga mereka juga terjamin. Karena dari kita hitungan jelas dari sisi badan usaha itu kalau hanya dari jual sampah nggak akan pernah bisa profit sebuah perusahaan yang mendapat konsesi. Bisa tanya pada teman-teman Waste for Change misalnya, yang telah melakukan kegiatan ini, ya kalau dari jual sampah pasti nggak akan profit. Itu hanya pendapatan tambahan jual sampah itu bagi badan usaha pengelola sampah ya. Mungkin itu ya. Terus di Filipina pemulung direkrut menjadi petugas pengumpul, dibayar oleh pemerintah desa. Karena di Filipina desa punya budget untuk pengelolaan sampah atas undang-undang pengelolaan sampah mereka. Ditransfer langsung dari pemerintah pusat. Nah, itu beberapa model bagaimana saya perluas sedikit pembahasannya bagaimana ke arah ke depan yang sudah dilakukan di berbagai tempat lain tentang bagaimana usaha-usaha informal ya dalam pengelolaan sampah dikelola di dalam sistem pengelolaan sampah yang sedang kita perbaiki. Begitu.
Oke, terima kasih banyak Pak David, termasuk juga menanggapi pertanyaan yang ada di chat ya, karena nyambung dengan kelompok Sumatera, Deli Serdang, tentang pertanyaannya adalah pemulung itu tidak sepakat gitu, hanya residu yang masuk ke TPA. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak David ya, bahwa ini untuk petugas sampah pemulung gitu, supaya tidak ada konflik, itu difasilitasi oleh pemerintah. Itu yang terjadi di kasus-kasus dari beberapa negara yang sudah kita menjadikan partner kita juga ya. Itu kayaknya cukup jelas ya untuk Mungkin Bapak dari sedikit ini Mel, jadi ini mungkin pemulung yang ada di apa namanya, yang ada di TPA ya, gitu ya. Yang dimaksud Pak Susanto, bukan Pak pemulung yang Susanto. berkeliling di rumah-rumah. Nah itu beda lagi memang ceritanya. Kalau Memang kalau pemulung yang di TPS 3R, TPS yang ada di kawasan itu seperti apa Pak David? kalau yang di TPS di TPA itu juga jadi isu selama ini kan, karena begitu masyarakat sudah atau kita fasilitasi lah ya petugas sampah untuk dapat semua sampah yang bisa dijual, mereka kehilangan. Jadi kering lah sampah, istilahnya jadi kering ya sampahnya, nggak ada duitnya lagi gitu. Sehingga mereka protes kan di TPS dan TPA. Nah, itulah salah satu-satunya cara yang akhirnya dilakukan ya di India gitu, di Filipina, mereka direkrut menjadi petugas pengumpul sampah gitu ya. Dan mereka dapat pendapatan tidak hanya dari jual sampah gitu, tetapi dari gaji gitu ya. Sehingga kesejahteraan mereka juga meningkat gitu. Itu yang dilakukan, dan sekarang di Aliansi Zero Waste Indonesia berkembang namanya yang disebut just transition ya. Jadi transisi yang adil, karena kalau kita menuju ke zero waste, banyak plastik juga yang bahkan yang laku dijual seperti PET juga itu harus dihilangkan sebetulnya karena emisi karbon tinggi dan lain sebagainya. Nah, kita memikirkan bagaimana transisi para petugas pada pemulung dan pengepul ke depan menjadi pengelola sampah yang di dalam sistem zero waste gitu. Arahnya apa? Tentu saja arahnya mereka menjadi pekerja-pekerja yang masuk ke sektor pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang. Termasuk daur ulang ini misalnya mereka menjadi pekerja di urban farming kalau di perkotaan misalnya ya. Mereka menjadi petani-petani pertanian organik karena banyak pengumpul sampah ini, pemulung ya maksudnya, ya mereka bekerja itu karena di desa tidak ada pilihan lapangan kerja lain gitu ya yang lebih baik daripada mengelola sampah yang sebetulnya juga kondisi kerjanya buruk. Nah, pada saat kita memberi pekerjaan yang kondisi kerjanya lebih baik, mereka pasti akan senang, harapan kita ya. Nah, ini masih dalam awalan ya di Aliansi Zero Waste Indonesia yang kita akan kembangkan model-modelnya ke depan. Transisi dari pekerja yang sekarang yang bergantung pada plastik, yang nanti akan kita kurangi sesignifikan sebanyak mungkin gitu ya, untuk bisa menjadi pekerja, jadi disebutnya waste worker gitu ya, sebutnya jadi di pengelolaan sampah, bukan urusan pengepul aja nanti gitu dan pemulung gitu. Seperti itu mungkin. Kita sedikit perluas ya pembahasan. Ya, oke, terima kasih Pak David. Jadi memang pengalihan ini ya, lapangan pekerjaan yang tadinya mereka ambil-ambil, tapi akhirnya difasilitasi pemerintah dan pemasukan yang mereka dapatkan itu jelas gitu. Seperti itu. Ini menuju transisi. Beberapa tanggapan juga yang disampaikan oleh Pak Piki, beberapa model yang sudah dijelaskan Pak David, pemulung ini dipastikan mendapatkan pemasukan gitu. Jadi dialihkan pemasukannya yang difasilitasi oleh pemerintah. Lalu juga ada tanggapan dari Bu Rowi karena masih menyambung ya gitu. Kalau di kita tempatnya Bu Rowi, Tabalong, nggak ada pemulung di TPA untuk pertimbangan keamanan pemilihan dilakukan oleh petugas TPA yang digaji. Tanggapan dari Piki standarnya seperti itu. Biasanya pemulung di TPA kita perlu mempertimbangkan juga ya tentang aspek kesehatannya mereka dan keselamatan kerjanya. Oke, ini cukup jelas Bapak dan Ibu ya tentang si pelapak atau pemulung ini. Kita masuk ke berikutnya tentang tanggapan dari masih kelompok 1, masih juga terkait dengan pelapak ya gitu, tentang pembinaan ke kelompok pelapak.
minim tanggung jawab produsen dan pengelolaan sampah. Ini masih bisa nyambung dengan yang tadi ya, pembinaan. Nanti Pak David juga bisa menambahkan kalau dari penjelasan Pak David tadi bahwa arahan ke depannya masa transisi ini bahwa pelapak ini atau pemulung akan di bawah secara kelembagaan akan ada di bawah pemerintah, berarti harapannya pembinaan juga itu ada ya difasilitasi oleh pemerintah. Itu dulu untuk yang dari kelompok 1 ya, gitu. Sepertinya belum lengkap, belum ke update. Sebenarnya masih bisa ya tanggapannya gitu ya. Oh, masih ada yang sebenarnya di bawahnya masih ada ya, Wahyu ya? Ini soalnya yang tampil di layar belum lengkap seperti itu maksudnya. Jangan-jangan untuk semua kelompok seperti itu ya? Coba saya, soalnya tadi perlu di-refresh kah? Dikeluarin dulu nanti. Oh, udah. Ini oke. Saya share lagi. Ini juga pertanyaan dari kelompok 1 juga masih banyak ya. Oh, bukan hanya Bapak Dian aja. Mel, sekalian nanti saya mungkin review sedikit aja yang ini ya, yang nomor 1 ya. Ya. Sedikit memperjelas nanti yang tentang retribusi sampah kita ada sesi sendiri ya dengan Pak Sudartoyo di sesi kelembagaan dan pendanaan, itu akan kita bahas di sana. Kemudian urusan bagaimana fasilitasi terkait produsen ya. Ini sebetulnya salah satu yang dicoba dilakukan oleh Aliansi Zero Waste Indonesia ya, agar ada percepatan tentang ini. Dan moga-moga ke depan juga kita punya Zero Waste Academy khusus ya soal hal seperti ini. Apa yang bisa dilakukan terkait produsen untuk pemerintah daerah misalnya. Dan juga apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga bisa menjadi satu kesatuan upaya gitu ya. Tapi ada upaya yang maju dari pemerintah pusat, di mana sekarang di Kementerian Lingkungan Hidup ada direktorat khusus ya. Jadi moga-moga ada percepatan dengan ada direktorat khusus tentang pengurangan ini ya, gitu. Itu harapan kita dalam implementasi Permen LHK tentang peta jalan ya. Yang bagi Aliansi Zero Waste Indonesia harusnya bisa lebih ambisius lagi dari itu ya. Menurut kita targetnya masih kurang ambisius gitu ya. Kemudian itu pasti akan kita dorong terus ya soal ini. Kemudian yang bagaimana kebijakan kenaikan BBM. Nah, inilah resiko pada saat kita masih bergantung pada urusan pada pengangkutan sampah dan TPA-TPA yang sangat operasionalnya sangat tergantung pada BBM karena masih banyak sekali sampah yang masuk ke TPA dalam keadaan sampah tercampur ya. Itu pasti akan jauh lebih berat daripada yang masuk hanya residu. Ini seharusnya kalau kenaikan BBM itu tidak bisa dihindari ya. Tinggal waktunya kapan. Makanya kita harus beralih ke zero waste secepat mungkin sehingga biaya operasional pengangkutan dan operasional TPA ini bisa kita tekan sebanyak mungkin gitu. Seperti itu Bu Meli, mungkin sedikit catatan dari saya. Oke, Pak David, terima kasih. Kita masuk ke tanggapan, masih menyambung dengan kelompok pelapak tadi ya. Itu butuh, ini dari Pak Dian juga tentang butuh narasi tandingan terkait nilai sampah terhadap publik. Dan jika terjadi hambatan saat mendorong produsen pengelola sampah, menyurati produsen dan ditembuskan ke KLHK. Ini dari Pak David ada tanggapan dulu tentang narasi tandingan nih terhadap nilai sampah. Yang bagian mana? Yang nomor 2 dari Pak Dian, butuh narasi tandingan tentang nilai sampah. Maaf Bapak Ibu, tadi sempat terdistraksi ada gempa di sini. Meli merasakan gempa nggak? Enggak ya? Enggak. Saya tidak merasakan. Saya sama Meli rumahnya dekat sebetulnya. Iya. Baru ada gempa di sini. Nanti kalau ada gempa saya lagi sambil monitor gempa susulan ada apa enggak?
Oke, jadi ya setuju sekali. Ini yang sedang kami perjuangkan juga ya, narasi tandingan ini ya, khususnya dengan mengangkat konsep waste to product, daur ulang yang lebih realistis, dan kita ingin mengangkat bahwa daur ulang sampah organik itu harus menjadi sesuatu yang penting juga. Karena selama ini kalau kita bicara daur ulang tuh sampah non organik terus ya gitu. Dan itu pun sebetulnya lebih spesifik ke plastik saja gitu. Padahal kita harus beralih ke material-material bisa didaur ulang yang sebetulnya paling baik ya bukan plastik gitu ya. Karena plastik tuh dibuat dari BBM gitu. Padahal kita dari dulu kita pakai material kaca, logam dan lain sebagainya yang berdampak tapi lebih kecil dari plastik. Ya kita harus mengarah ke sana gitu ya. Kita ingat kalau yang sudah cukup berumur tuh dulu namanya yang pemulung tuh disebutnya tukang beling ya, karena yang dikumpulkan adalah kaca dan itu dulu bernilai kaca itu gitu. Terus ya itu tips dari Mas Dian ya. Untuk ini kalau terjadi hambatan tentang produsen, harap menyurati produsen dan ditembuskan ke KLHK oleh pemerintah daerah ya. Saya pikir itu satu saran yang bagus sekali untuk bisa paling tidak dalam kondisi saat ini langkah itu bisa dilakukan, dan dengan Bapak Ibu tergabung pada Zero Waste Cities Network, kita bisa sama-sama mendorong percepatan ini ya, baik kepada pemerintah pusat maupun kepada produsen. Tapi jangan lupa bahwa pemerintah daerah pun seperti pembahasan kita kemarin banyak loh yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi kita semua berinovasi ya, nggak sambil menunggu pemerintah pusat, kita juga terus melakukan upaya gitu. Terima kasih. Maaf saya lupa nyalain kamera juga nih. Oke, terima kasih tanggapannya dari Bapak dan Ibu dari kelompok 1 ya. Kita kembali ke slide berikutnya dari kelompok DKI Jakarta dan Jawa Barat. Nah, ini pertanyaannya dari DLH Tangerang Selatan. TPS 3R di Tangerang Selatan dari 51 hanya setengah menjalankan fungsinya. Bagaimana cara di tempat lain untuk menanganinya? Ini terkait juga tentang pemilahan jalan dan stabil hanya di bank. Oh, yang berjalan, yang stabil itu hanya ada di bank sampah gitu. Tapi bank sampah itu lebih ke profit. Pertanyaan ini bisa dari Piki. Silakan Pak Piki ditanggapi pertanyaan tentang TPS 3R. Ya, terima kasih Bu Meli. Ini kalau lihat persoalannya ya, TPS 3R itu dari berbagai tempat yang pernah saya datangi ya minimal di Jawa Timur sama di Jawa Barat, itu persoalannya ada pada dua aspek Bu, atau Pak ini yang nanyanya. Satu di aspek pembiayaan, itu yang paling besar biasanya ya, ininya kendala yang paling besar. Jadi seperti yang dikatakan Pak David tadi, pendapatan dari hasil jualan sampah itu harusnya jadi pendapatan tambahan, tidak bisa jadi yang utama gitu. Sedangkan orang sekarang mikirnya karena ya itu ya yang digembar-gemborkan sama kebanyakan orang ya, sampah itu berkah, sampah itu bernilai ekonomis dan lain-lain ya. Akhirnya banyak orang yang ngarahnya ke sana gitu, berpikir bahwa sampah itu kan ada nilai ekonomisnya, kita bayarnya sedikit aja lah ke TPS 3R-nya, akhirnya tidak bisa menjalankan fungsinya gitu loh. Banyak yang berpikiran bahwa oh kalau usaha sampah tuh, dagang sampah tuh bisa jadi jutawan gitu ya. Coba aja cek Bapak Ibu, orang yang kerja di persampahan ada nggak yang naik haji, berapa banyak sih gitu kan, dari naik haji dari sampah aja, nggak usah jauh-jauh gitu ya, gitu. Pendapatan seperti itu kecil sebenarnya pendapatannya Bu gitu Pak. Jadi ditambah dengan rame-rame seperti itu, akhirnya orang mau bayarnya sedikit aja, kan lu dapat dari situ katanya gitu kan, lu dapat dari jualan sampahnya gitu, padahal nggak seberapa gitu kan. Akhirnya ya KSM-nya juga kolaps gitu, nggak bisa membiayai dirinya sendiri gitu. Itu satu, karena ini memang itu satu aspek ya dengan sistem pengelolaan yang ada sekarang nih. Kemudian
masalah lain adalah masalah kelembagaan. Dan ini yang paling penting menurut saya. Begitu dia kolaps, tanggung jawab siapa ini? Gitu kan pertanyaannya seperti itu. Begitu KSM-nya kolaps, itu tanggung jawab siapa? Itu yang makanya dari sejak sesi 2-3 itu kita dorong terus bahwa pemerintah ini harus turun tangan sampai ke sana. Ini kan sebenarnya menyerahkan kepada KSM itu kan bentuk menyerahkan tanggung jawab kepada masyarakat ya, katakan seperti itu. Tidak bisa dipastikan Bapak Ibu gitu. Ketika TPS 3R-nya kolaps, tidak ada pengumpulan, akhirnya bebannya tetap aja lari ke pemerintah daerah. Sampahnya jadi menumpuk di TPS 3R, banyak loh TPS 3R yang kemudian mati, kemudian jadi tempat pembuangan sampah liar, Bapak Ibu gitu. Bebannya menumpuk di situ, terus harus diapain? Masyarakat komplain gitu ya ke DLH. Akhirnya DLH juga yang harus ngangkut gitu kan. Sama aja. Jadi lambat laun itu akan terjadi begitu kolaps di masyarakat, tetap aja DLH yang pegang. Harus bertanggung jawab akhirnya gitu. Nah, sebelum ke sana harusnya pencegahannya adalah yang kita dorong pemerintah daerah harus hadir ke level yang paling bawah, sampai ke level pengumpulan. Memastikan kalau misalnya ada TPS 3R, nanti mungkin Pak Sudartoyo juga akan membahas masalah itu ya. TPS 3R itu bukan begitu kita menambah TPS 3R sebetulnya harus ada biaya operasional yang ditaruh di sana gitu ya, kemudian ada memastikan untuk memastikan supaya TPS 3R bisa jalan gitu. Minimal residunya harus diangkut keluar kan dari TPS 3R itu. Harus nambah truk, armada dan lain-lain dan rentetan seterusnya gitu. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan Bapak Ibu gitu. TPS 3R dibangun itu perlu dipastikan truknya misalnya ada ya dari pemerintah daerahnya, dari sisi pemerintah daerahnya sendiri. Kalau enggak, ya akhirnya residunya tidak bisa diangkut keluar, dibakar di tempat, dikomplain sama warga, tutup lagi TPS 3R-nya. Kan hal seperti itu yang terjadi di lapangan, Mbak, Bu, gitu. Jadi perlu dipastikan betul gitu. Di beberapa tempat yang saya lihat sudah ada tuh upaya dari pemerintah daerah untuk memastikan ya TPS 3R-nya memang berjalan. Artinya ada orang dari pemerintah yang ditaruh di sana. Ini masih yang level yang masih minimal ya, memastikan supaya TPS 3R-nya bisa jalan. Yang lebih bagus lagi adalah memastikan dari sejak pengumpulan, karena TPS 3R itu realnya sekarang adalah memilah sampah tercampur. Itu juga biaya operasionalnya besar Bapak Ibu gitu. Akhirnya tidak bisa banyak yang terpilah, masuknya jadi residunya harus diangkut lagi sama DLH, bebannya juga jadi besar lagi. Jadi TPS 3R akhirnya cuma bisa mengurangi satu unitnya itu paling bisa mengurangi 5-10%. Itu juga kita perlu pikirkan apakah itu investasi yang cocok. Satu TPS 3R katakanlah paling murah 100 juta, 200 juta gitu. Bisa mengurangi 5% per hari. Coba silakan Bapak Ibu pikirkan ya. Yang 5% per hari itu pun masih bisa dilakukan lagi sama pemulung gitu. Dengan investasi yang seperti itu masih worth it apa enggak gitu kita bikin TPS 3R gitu. Jadi maksud saya bukan menentang TPS 3R ya, tapi kalaupun ada TPS 3R perlu dipastikan itu bisa betul-betul jalan, dan yang bertugas untuk memastikan itu adalah kita, pemerintah daerah Bapak Ibu, bukan diserahkan ke KSM, karena KSM itu masyarakat sama seperti RT RW gitu, mereka punya kesibukan sendiri, bukan tanggung jawab mereka sebetulnya. Mungkin itu Bu Mel. Oke, terima kasih Pak Piki. Untuk tentang TPS 3R ya akan kita bahas lagi di sesi berikutnya bersama dengan Pak Oyo. Nah, ini pertanyaan tentang pemasaran kompos. Karena tadi pembahasan tentang daur ulang ya, pemasaran kompos ini kadang suka ada banyak kendala gitu. Diarahkannya kemana? Karena ini termasuk juga pengolahan yang cukup sederhana. Minta ke Pak David untuk menanggapi pertanyaan tentang pemasaran kompos. Ya, sebetulnya jawaban saya tidak jauh dari yang kemarin ya, bahwa sudah pasti yang perlu dilakukan adalah tadi ya, memang ini kalau kita nanti di sesi kelembagaan dan pendanaan, saya nggak tahu nanti akan digunakan atau tidak oleh Pak Sudartoyo nanti yang jadi narasumber ya.
Tapi tahun lalu saya ada satu slide yang saya tulis tuh, urusan banyak, dana sedikit ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Pak Vicky bahwa pemerintah harus masuk ke pengumpulan. Kalau mau tidak mau pasti tidak akan berkelanjutan gitu ya, dan pengolahan juga dan lain sebagainya. Kalaupun sekarang diwajibkan dalam 3 tahun pertama ya, ada dana dari pemerintah daerah, setelah 3 tahun bagaimana? Bisa jadi ceritanya akan sama gitu ya. Kan itu masih ada asumsi bahwa pengelolaan sampah akan profit gitu. Tapi sebetulnya akhirnya juga akan sulit juga gitu ya. Karena produk-produk daur ulang ini bukan sebuah produk yang nilai pasarnya tinggi, di mana seperti saya katakan di produk-produk lain yang katakanlah margin profitnya lebih tinggi, itu pun ada intervensi dari pemerintah, apalagi di sampah gitu ya. Yang salah kan sebaliknya ada bahwa masalah sampah aja gitu ya, nggak usah diurus gitu. Itu yang paradigma kebanyakan orang ya, kecuali kita mungkin yang ada di sini. Jadi lebih lebih baik pemerintah intervensi sawit, intervensi masalah batu bara daripada intervensi urusan sampah. Padahal urusan sampah ini lebih membutuhkan intervensi pemerintah. Nah, karena itu saya jelaskan kemarin mengenai pentingnya pemerintah itu melakukan intervensi kebijakan di sektor pemasaran produk dan material daur ulang. Ya, jadi kompos itu material daur ulang atau bahan baku ya. Produknya adalah sayur dan lain sebagainya, harus ada intervensi kebijakan yang kuat. Kalau tidak, sirkular ekonomi tidak akan berjalan. Itu di seluruh dunia terjadinya seperti itu. Di Indonesia ini masih prosesnya tuh kayak awal-awal mau pandemi COVID ya. Orang kaget dulu, berusaha memahami dulu. Setelah banyak yang meninggal, baru ada intervensi kebijakan yang udah disarankan oleh para ahli sejak awal sebetulnya. Kejadiannya sama seperti ini. Sadarnya lama sekali bahwa pemerintah perlu berperan di dalam urusan daur ulang ini, gitu. Dari sisi tadi ya, salah satunya pemasaran produk dan materialnya, gitu. Dan kemarin sudah ada beberapa pointers yang kami rekomendasikan itu perlu diurus oleh pemerintah, gitu, dan pemerintah daerah. Tentu saja akan sangat memudahkan kalau pemerintah pusat melakukan membuat kebijakan yang menyeluruh sehingga pemerintah daerah tinggal mengikuti gitu ya. Tapi dalam kondisi sekarang dua-duanya harus jalan bareng, dan yang kemarin saya presentasikan adalah apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada loh yang bisa dilakukan pemerintah daerah, walaupun tidak akan maksimal banget ya, tidak akan hasilnya tidak akan 100% gitu. Tetap butuh pemerintah pusat untuk mencapai yang lebih ideal. Tapi mari kita sama-sama berinovasi, ya. Pemerintah daerah melakukan inovasi, pemerintah pusat juga kita dorong untuk berinovasi, gitu. Jadi mau nggak mau Pak harus seperti itu Pak. Kalau tidak ya kompos akan numpuk di TPS 3R. Kejadiannya seperti itu. Ya pemerintah harus melakukan intervensi. Begitu Pak. Memang ini tidak ada yang instan ya Pak ya. Harus dijalankan semuanya gitu. Nah, salah satu inisiatif kita adalah kita akan cobalah kita cari upaya untuk pengembangan model ya. Kemarin saya sudah informasikan di Aliansi Zero Waste Indonesia ada yang terkait food waste dan lain sebagainya, ada yang melakukan pengembangan model, dan kita bisa berlakukan kolaborasi dengan mereka ya, pengembangan satu model-model proyek gitu ya, untuk bisa direplikasi nanti oleh pemerintah pusat. Begitu mungkin. Oke, terima kasih Pak David. Kita akan masuk. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, mengingat waktu juga, jadi ada beberapa tanggapan juga yang tidak kami bahas dulu di sini, tapi nanti akan dibahas di sesi-sesi berikutnya. Nah, kita sangat banyak ya tanggapan-tanggapan dari Bapak dan Ibu. Kita masuk dulu ke pertanyaan. Ini dari kelompok 3 dari Jawa Timur. Kelihatannya banyaknya pembahasan tentang TPS 3R ya. Ini juga akan kami tunda, akan dibahas di sesi berikutnya. Kebijakan dan TPS 3R.
Nah, itu sebentar. Lalu dari kelompok 4 dari Jawa Timur juga, untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah, ini mohon maaf kucing saya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pertanyaannya adalah, apa ya, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah? Ini bisa, dari Pak Piki mungkin bisa membantu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat supaya bisa mengelola sampahnya? Sebetulnya, makasih Bu Meli. Jadi Bapak Ibu dari Blitar dan Tasikmalaya ini sekalian saya jawab ya, karena mindset ininya sama nih. Seperti yang tadi saya katakan juga soal TPS 3R ya Bapak Ibu. Jadi kita saat ini masih menitik beratkan pada pada kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan sampah. Itu yang berusaha kami dorong terus di Zero Waste Academy ini, dari mulai yang Zero Waste Academy setup pertama sampai sekarang gitu ya, adalah bahwa urusan pengelolaan sampah itu sepenuhnya tanggung jawabnya pemerintah daerah, Bapak Ibu. Gitu. Mungkin ini terdengar jadi semacam, aduh ternyata jadi kerjaan saya ya gitu. Atau ya tadi kata pada David, urusan banyak duit sedikit gitu ya. Duit kita kan terbatas, tapi ini kita bicara masalah prinsipnya dulu ya Bapak Ibu ya. Ini belum ngelihat kondisi real bahwa anggaran sedikit dan lain-lain ya. Tapi prinsipnya adalah seperti itu. Untuk bisa dipastikan supaya pengelolaan sampahnya baik dan berjalan berkelanjutan, ya harus dilakukan oleh sebuah lembaga yang pasti akan berkelanjutan. Gitu. RT RW memang ada, tapi dia tidak punya pedoman gitu, Bapak Ibu. Tidak punya pedoman harus melakukan A B C D E. Dan pedoman A B C D E itu atau tupoksi itu adanya di lembaga pemerintah. Sehingga kalau misalnya urusan ini mau terus mau bisa berjalan dengan baik, harusnya dijalankan oleh lembaga yang punya tupoksi untuk itu, untuk melakukan itu gitu. RT RW begitu ganti RW-nya, saya mau fokusnya mah hanya di urusan sosial gitu ya, urusan sampah nggak saya urus dulu, nggak bisa disalahkan juga Bapak Ibu gitu, akhirnya seperti itu. Dan masalah di lapangan kayak misalnya masyarakat buang sampah di sungai dan lain-lain, itu selalu kita bilang, kenapa sih kok masalahnya seperti itu? Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak mendapatkan layanan ya, atau kedua ya tidak mau membayar layanannya karena memang harus dibayar ya, kayak layanan seperti itu TPS 3R, KSM-nya juga kan harus dibayar gitu kan. Dan siapa yang mengharuskan mereka untuk membayar itu? Kalau misalnya sekarang dibebaskan seperti sekarang, bebas biayanya juga bisa beda-beda. Kayak tadi nyambung sama TPS 3R, akhirnya ada TPS 3R yang selamat, ada yang kolaps gitu kan, karena nggak punya standar gitu loh. Berapa sih biaya yang harus dibayar oleh rumah tangga? Gitu. Seperti itu. Nanti mungkin lebih jauh akan dibahas sama Pak Sudartoyo ya. Tapi pada intinya, urusan pengelolaan sampah, apalagi dari sejak pengumpulan, itu resiko Pak, Bapak Ibu. Kalau pengumpulan tidak dipastikan terjadi, ya masyarakat buang sampah di sungai dan lain-lain itu karena di sana. Jadi siapa yang memastikan itu terjadi? Pemerintah daerah, sekali lagi. Prinsipnya seperti itu. Terima kasih Bu Meli. Terima kasih Pak Piki. Ini juga menyambung yang disampaikan oleh Piki, menyambung dari pertanyaan dari Tasikmalaya ya. Itu juga cukup terwakili. Tentang RDF nanti akan dibahas lagi di ZWCN ya, Bapak dan Ibu, ada pendalaman materi di sana. Nah, berikutnya, wah ini waktu sudah terbatas. Satu mungkin ya, pertanyaan satu lagi, coba kita cek dulu berkaitan dengan kondisi sesi. Ini mungkin masuk ke sini atau tidak ya Pak David, ini kayaknya cukup menarik juga. Kenapa harga anorganik nih tentang daur ulang ya berbeda-beda karena ada roadmap-nya kah gitu. Perbedaan roadmap jadi selisih margin harga. Bagaimana peran pemerintah? Oh ini masuk ke bagian kebijakan aja ya. Ini masuk ke kebijakan aja. Lalu kita coba cek lagi. Regulasi juga banyak pertanyaan regulasi Bapak dan Ibu ya. Jadi kita tunda dibahas di sesi berikutnya. Ini juga dari Bapak Heru juga tentang regulasi. Bagaimana cara mensosialisasikan pemilahan di sumber ke masyarakat yang sudah nyaman dengan pola pengumpulan yang tercampur. Bagaimana arah pengelolaan sampah skala kota. Ini mungkin
dari Pak Piki, silakan Pak Piki Ya, mensosialisasikan pemilahan. iya Bapak Pak Heru ya. Eh, Kelihatannya memang masyarakat ini sekarang bahkan yang ada di pedesaan ya, kecuali kalau desanya sangat cukup terpencil gitu, pedesaan-pedesaan yang dekat kota itu perilakunya manusianya sudah mirip dengan masyarakat kota. Artinya apa ya, maunya enak sendiri gitu kan ya, terus kemudian tidak nggak terlalu mikirin persoalan seperti ini gitu. Jadi masyarakat seperti ini kalau misalnya bisa jangankan buang sampah terpilah Pak Heru ya, kalau bisa dia buang sampah di depan rumah kalau bisa dia buang sampah sembarangan, mungkin dia akan lakukan gitu ya, seperti itu, gampang aja, yang penting nggak usah bayar, nggak usah nggak usah bayar, ya sampah saya hilang juga gitu, dia bakal buang sampah sembarangan. Halo, Pak Piki. Melakukan sosialisasi pemilahan ya, saya Enggak, lanjut tadi sempat hilang. Oke. Ya, bagaimana caranya melakukan sosialisasi pemilahan? Ini memang sekali lagi tidak ada jalan singkat ya Bapak ya. Maksudnya kita kalau yang dijelaskan sebelumnya di pelatihan yang sebelumnya itu kita dalam konteks membuat model Bapak Ibu. Tapi kalau untuk skala kota kabupaten tidak ada jalan lain, harus pakai kebijakan Bapak Ibu. Jadi ya sama saja seperti kebijakan menerapkan itu ya, aturan pakai seat belt atau helm atau pakai masker. Ya kalau misalnya tidak mematuhi peraturan itu kena denda, kena sanksi gitu. Mungkin itu Bu Meli. Oke, Pak Piki. Ini untuk Pak David ya, dari Ibu Puspita Tabanan juga. Mana yang lebih penting, mendaur ulang sampah atau mengurangi sampah? Mendaur ulang sampah dengan mengurangi sampah. Ini Pak David. Kalau kita melihat, kemarin saya perlihatkan nggak ya? Saya lupa. Kalau di segmen 1 diperlihatkan kan ada piramida pengelolaan sampah. Kalau yang kita bilang seharusnya kebijakan prioritas adalah mengurangi. Di mana kemarin ada slide yang saya tidak perlihatkan karena kemarin saya pikir waktunya sudah terlalu panjang ya. Nanti tapi Bapak Ibu akan dapat ya di presentasinya yang mengatakan bahwa di piramida pengelolaan sampah itu nomor 1 adalah pengurangan pastinya. Itu harusnya kebijakan prioritas. Daur ulang itu adalah terakhir. Jadi dari sisi zero waste, landfill itu seharusnya tidak ada lagi, dan daur ulang itu adalah yang paling bawah. Jadi langkah terakhir yang bisa dilakukan terhadap sampah adalah daur ulang. Yang seharusnya terjadi sebelumnya adalah harusnya ada pembatasan timbulan dulu, kemudian yang bisa di-reuse, baru recycle. Makanya urutannya reduce, reuse, recycle. Kita ikuti urutan itu aja. 3R itu, reduce, reuse, recycle itu menunjukkan seharusnya yang menjadi prioritas dari kebijakan. Gitu. Kalau sekarang kita malah sibuknya yang nggak ada di 3 itu ya, kita sibuknya ngurusin TPA. Nah itu yang seharusnya udah segera ditinggal ya. Kita masuk ke 3R ya. Kalau TPS 3R itu hanya bicara reduce, reuse, recycle. Nomor 1 ya reduce. Begitu Bu. Nah moga-moga nanti ada Zero Waste Academy khusus soal itu ya. Promo padahal belum ada juga Zero Waste Academy. Oke. Cita-cita ya Bapak Ibu. Nanti kita bikin lagi satu lagi Zero Waste Academy. Makasih. Mudah-mudahan. Oke. Terima kasih banyak Pak David. Mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu karena terbatasnya waktu, jadi tidak semua pertanyaan dan tanggapan dari kelompok kami bahas ya. Jadi kita sudahi dulu diskusi pertanyaan jawaban, tapi jangan khawatir, pertanyaan atau tanggapan Bapak dan Ibu akan kami juga tanggapi, mungkin bisa dengan tertulis atau di sesi berikutnya ya. Jadi mudah-mudahan semua bisa terbahas. Nah, saya stop sharing dulu. Kita akan masuk ke bagian sebentar ini yang sudah penutup ya. Maaf. Mohon maaf. Jadi terima kasih untuk Pak David dan Piki yang sudah
menjawab pertanyaan dari diskusi ya. Nah, kita akan masuk ke sesi yang cukup menarik juga. Kita akan bagi-bagi hadiah, Bapak dan Ibu. Di segmen 2 ini akan ada pemberian door prize, terutama di sesi 5 dan sesi 10. Nah, bagaimana door prize-nya, apa dan bagaimana? Jadi hadiahnya akan diberikan oleh 4 orang pemenang. Hadiahnya berupa yang ada di gambar sini, Bapak dan Ibu, berupa zero waste kit, itu bentuknya tumbler bag. Jadi masing-masing pemenang akan mendapatkan 2 hadiah, zero waste kit, tumbler dan tote bag, dan satu lagi adalah berupa dompet digital atau pulsa sebesar Rp75.000. Untuk pemenang bisa memilih apakah mau dompet digital atau bentuknya bisa macam-macam ya Bapak dan Ibu ya, atau maunya pulsa. Jadi 2 hadiah ini akan kami berikan ke 4 orang pemenang. Siapa saja pemenangnya, kriterianya? Pertama adalah peserta yang mengisi feedback tercepat di sesi 2. Nah, ini setiap hari Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi form feedback. Jadi kami memberikan apresiasi ke peserta yang sudah mengisi feedback tercepat di sesi 2. Namanya sudah ada, sudah kami identifikasi. Dan yang kedua adalah peserta yang mengisi feedback di sesi keempat. Namanya juga sudah ada. Untuk 2 door prize yang lain, ini akan kita undi peserta yang memberikan tanggapan dan pertanyaan yang sesuai dengan materi di sesi terkait. Ada di sesi 3 dan 4. Jadi di peserta yang pemenang yang di 3 dan 4 akan kami undi, tapi nama untuk pemenang di 1 dan 2 yang memberikan feedback tercepat itu sudah ada namanya. Dan pemenangnya adalah, ya ini, selamat untuk Bapak Imade Wibisana Gunaksa dari DLH Kota Mataram yang sudah mengisi feedback tercepat di sesi kedua. Dan kedua adalah Bapak Heru Susilo dari DLH Kabupaten Tabanan untuk yang sudah mengisi feedback tercepat di sesi 4. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pemenang. Jadi untuk teknisnya nanti akan dikontak oleh tim panitia ya. Berikutnya kita akan memilih 2 orang pemenang lain yang diundi tadi untuk yang memberikan tanggapan dan pertanyaan sesuai dengan materi sesi di sesi 3 dan 4. Silakan tim teknis untuk memberikan untuk mengundi pemenangnya. Ya, selamat untuk Ibu Eni Maulidia dari DLH Kota Batu sebagai penerima hadiah. Untuk berikutnya kita yang terakhir. Satu, dua, 3. Selamat untuk Bapak Susanto dari Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang. Oke, itu ya Bapak dan Ibu pemenang-pemenang yang menerima door prize. Untuk sesi ini berarti kami sudahi dulu. Jangan lupa nanti jam 13 akan ada sesi berikutnya. Terima kasih banyak atas waktu dan kerjasama Bapak dan Ibu mengikuti sesi 5 ini. Nanti untuk pertanyaan, tanggapan yang belum kami tanggapi akan kami bahas di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas, selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.